Ya, kita langsung saja. Tadi kita ambil contohnya adalah menggambar sebuah box ya. Ini adalah bidang gambarnya. Ini bidang gambar saya tidak tampilkan saja. Saya tekan F7 biar kelihatan gambarnya langsung. Jadi di sini kita gambar sebuah box. Enter. Kita letakkan di sini. Kita berikan ukurannya misalnya 40,40,50 misalnya. Ini box yang terbentuk. Ya, sekarang kita ingin melubangi box ini dengan sebuah silinder. Bisa kita lanjut. Oke, di sini ada boxnya seperti ini. Kalau kita hide, kondisi boxnya seperti ini dia ya. Ini kita hide. Kalau misalnya saya ingin menggambar dalam keadaan shaded seperti ini. Ini saya kasih warna. Ya, ini boleh-boleh saja ya, sah-sah saja istilahnya. Nah, sekarang kita ingin melubangi box kita ini dalam 3 arah. Pertama yang ini di atas, ya. Yang kedua nanti kita lubangi bagian penampang ini dan bagian penampang ini, sehingga nanti lubang yang terbentuk pada box ini persis di senternya itu nanti ada 3 buah lubang yang saling berpotongan, ya. Jadi di sini cara menggambarnya nanti adalah biar pas nanti posisinya di tengah, garis dari sini ke sini diagonalnya, biar nanti lubangnya pas di tengah. Nah, bisa kita bantu dengan sebuah garis bantu. Kita ketikkan dulu line, kita klik di sini dan di sini, sehingga terbentuk sebuah garis ya. Hanya saja karena garisnya nggak kelihatan, bisa kita tampilkan dulu dalam bentuk 2D wireframe. Nah, seperti ini. Jadi kita ketikkan silinder, kita ketikkan mid, pertengahan dari garis ini, ya. Kita berikan misalnya jari-jarinya 6, tingginya tadi ke atas 50. Nah, jadi sudah terbentuk sebuah silinder, ya. Ini kita hapus. Lalu sementara mau kita tampilkan dalam bentuk tersedit ini ya, atau bisa juga kita tampilkan dalam bentuk konseptual. Nah, jadi di sini ada sebuah silinder yang menyatu dengan box. Nah, coba bagaimana cara melubangi box kita ini oleh silinder yang ada ini. Jadi seperti yang kita bahas barusan, kita ketikkan perintah subtract, enter, lalu kita pilihlah boxnya ini yang mau kita lubangin, kita klik, lalu kita enter, lalu sekarang kita pilih silindernya ini.
Kita klik silindernya. Ya, lalu kita enter. Nah, maka sekarang box kita itu sudah berlubang. Seperti ini dia. Boxnya sudah berlubang. Bisa kita lihat. Itu ya. Itu cara melubangi. Kemudian bagaimana kalau misalnya saya mau membuat lubang juga dari sini ke sana dan dari sini ke bagian sana. Jadi silindernya, karena tadi kita sudah belajar tentang rotate 3D, nggak apa-apa, bisa kita gambar silindernya itu nanti di bawah dulu. Misalnya kita ketikkan silinder, kita letakkan di sini, di midnya, ya, di mid, jari-jarinya kita buat 6, tingginya kita bikin 50, seperti ini. Lalu nanti ini kita copy lagi dulu, copy, kita klik silindernya, enter, kita pilih chainnya, base pointnya, chain bawah dari box, chain bawah dari silinder, lalu kita pindahkan ke mid dari box yang ada di bagian sini. Nah gitu ya, sekarang sudah ada 2 buah silinder seperti ini. Nah sekarang kita mau objek ini, ya, objek ini mau kita letakkan atau kita buat posisinya itu memanjang ke sana, karena kita nanti rencananya membuat lubang di bagian pertengahan atau center dari area ini. Nah jadi ini kita putar, jatuhkan ke sana ya. Jadi kita ketikkan di sini perintah rotate 3D. Nah di sini biar dia jatuh ke sana, maka sumbu yang kita pakai atau garis yang kita pakai sebagai sumbu putarnya itu adalah sumbu X. Tapi ini kita pilih dulu, lalu di enter. Kita ketikkan X. Nah, lalu kita letakkan di mana X-nya itu, bisa kita letak di sini di endpoint. Nah, lalu berapa derajat? Kita mau jatuhkan sampai dia tertidur di bawah, berarti 90 derajat. Arahnya searah putaran jarum jam, berarti nilainya negatif, min 90. Enter. Nah, jadi silindernya sudah seperti ini keadaannya. Ya. Kalau misalnya kita buat dalam tampilan 2D wireframe, sudah seperti ini. Ya. Lalu ini kita move silinder yang ada ini, yang sudah kita rotate tadi, sini, enter. Nah, ini panjangnya kan ke atas, tadi panjang boxnya kan 250, jadi separuhnya 25. Jadi base pointnya itu kita bikin 0,0,0, enter. Kemudian penempatannya itu arah X nggak ada ya perubahan, arah Y pun nggak ada, arah Z nya 25, enter. Nah gitu. Jadi kalau kita hide, tampilannya seperti ini sudah. Jadi perhatikan, ini kan mau kita naikkan tadi ke arah Z, ini kan sumbu Z nya ke atas 25, separuh dari panjang box atau tinggi box. Arah X dan arah Y nya tidak ada pergeseran ya, makanya posisinya sekarang seperti ini. Oke baik, ini sudah selesai atau posisinya sudah pas. Sekarang ini mau kita jatuhkan juga ke arah sana. Ini jatuhkan ke arah sana. Nah, jadi kita putar menggunakan perintah rotate 3D. Pilih objeknya ini, enter. Kali ini sumbu yang kita gunakan sebagai sumbu putarnya sumbu apa? Bisa dibantu? Sumbu agar silindernya ini bisa kita jatuhkan ke sana, ya, ke arah sana jadinya dia. Ya, maka kita bantu dengan sumbu Y ya, enter. Kemudian berapa besar? Di mana kita letakkan sumbu Y-nya? Kita letakkan di sini boleh. Ini. Kita klik di sini. Jadi seolah-olah sumbu Y itu diletakkan di sini. Kemudian berapa derajat? Perhatikan arah perputarannya ini juga searah dengan putaran jarum jam, makanya dia min 90. Nah, sehingga dia jatuh atau berputar sebesar 90. Kalau kita hide, seperti ini keadaannya.
Berikutnya bagaimana lagi? Ini kita naikkan lagi ke atas. Jadi kita gunakan perintah move, and kita klik objeknya, enter. Base pointnya 0,0,0, enter. Lalu tujuannya sejauh arah X 0, arah Y 0, arah Z 25. Ini dia. Lalu kita hide lagi. Nah, posisinya sudah pas di sini. Gitu ya. Berikutnya bagaimana? Ini kita lubangi. Ya, jadi kita lubangi dengan perintah subtract. Mana yang mau kita potong? Boxnya, enter. Ada lagi mau kita potong? Nggak ada, hanya ada box saja ya. Jadi kita enter. Kemudian pemotongnya yang mana saja? Pemotongnya itu adalah silinder ini dan silinder ini. Nah, ya. Ini tadi tembus ke sana ya. Ini pun tadi tembus ke sana. Ini kalau kita lihat ya, sebelum kita subtract, saya ingin memperlihatkan dulu tampilannya. Kita putar ya, biar tahu posisi di sana. Ini tadi tinggi boxnya kan 50 ya. Ini tadi panjang di sini 40. Maka ini tadi yang bersisa di sini. Ini kan bersisa. Nah. Karena tadi tingginya 50, panjang dan lebarnya tadi 40, berarti 50 kita putar, maka bersisa 10 keluar dari yang sisi 40. Itu kira-kira ya. Baik, sekarang kita subtract. Subtract, enter. Ini objek yang mau kita potong atau lubangi, enter. Lalu kita pilihlah garis silinder ini dan garis silinder yang ini. Lalu kita enter. Kita ulangi ya. Ini tadi pemilihannya agak susah. Kita pilih dari wireframe aja, subtract. Kalau dalam bentuk solid tadi susah memilih garisnya ya. Kita klik kotaknya, enter. Kita klik garis ini dan garis ini, enter. Nah, jadi ini sudah berlubang nih kalau kita lihat. Kalau kita tampilkan dalam bentuk konseptual lagi, nah maka seperti ini keadaannya. Kalau kita mau putar sekaligus melihat keadaannya, bisa kita lihat di sini. Ini berlubang. Nah gitu ya, udah tembus semua. Nah, ini kira-kira kalau kita ingin mensubtract dan melubangi bagian penampang dari setiap box ini dengan sebuah silinder. Dalam kasus ini ada 3 buah silinder. Itu ya, ini penggunaan perintah subtract. Oke, baik. Kemudian bagaimana kalau misalnya saya ingin memotong bagian sini dalam bentuk box. Bagian sini saya potong ke bawah dalam bentuk box. Atau jangan sampai bawah, sampai separuh di sini aja. Jadi, karena kita mau memotongnya dalam bentuk box, maka pemotongnya itu harus dalam bentuk box. Jadi di sini kita ketikkan box, enter. Lalu kita letakkan di sembarang tempat dulu, boleh. Di sini kita letakkan sembarang. Kita bikin arah X-nya misalnya 10, arah Y-nya misalnya 12, ya. Kemudian arah Z-nya misalnya 25 ke atas. Nah, gini ya. Ini kita move, enter. Lalu base point itu ketikkan di sini. Sini base point-nya, di mid. Lalu di mana mau dipindahkan? Ke mid ini juga ini. Nah, gitu. Di sini posisinya ya. Jadi kalau gini posisinya, ini mau kita potong juga sesuai dengan bentuk box. Lalu tinggal kita subtract, enter. Pilih box ini, enter. Lalu pilih box yang ini, enter. Ya, belum terpilih. Ya, memang kalau dalam bentuk solid agak ribet memilihnya ya. Oke, kita ulangi. Subtract, enter. Kita pilih ini objek yang mau kita potong. Lalu ini pemotongnya, garis ini, enter. Nah, ini udah terpotong ya. Bisa kita lihat dalam bentuk, kita face trace kan dulu ya, biar halus permukaannya. Face trace 10, lalu kita hide. Nah, seperti ini keadaannya.
Jadi kalau kita shaded atau konseptual ya, nah, jadi kalau mau kita putar seperti ini keadaannya. Ya, ini hasil subtract-nya. Nah, itu semua tergantung bagaimana gambar yang mau kita gambar, sehingga bisa kita posisikan pemotongnya itu di mana dan bentuknya bagaimana. Ya, bisa ya. Ini kira-kira. Insya Allah, Pak. Iya, jadi prinsip dari subtract itu ya seperti ini. Ya, prinsipnya seperti ini. Kemudian kalau kita mau menggambar apalagi misalnya yang lain, ya sesuaikan aja pemotongnya itu, hasil potongannya ini bentuknya apa. Kalau bentuknya kotak, kita bantu dari box. Kalau bentuknya lubang, kita bantu dari silinder. Itu bentuk pemotongnya. Jadi pemotongnya itu kalau kita istilahkan hilang ya, hilangnya dia bersama dengan hilangnya objek yang beririsan dengannya. Itu kira-kira. Ini untuk subtract. Ada mau ditanyakan di sini untuk subtract? Nggak ada ya? Nah, jadi UCS tetap harus kamu kuasai di sini, biar tahu nanti bagaimana cara memutar, kemudian bagaimana memilih sumbu X, sumbu Y-nya, atau bidang-bidang yang kita butuhkan nanti di sini. Oke, baik, kalau sudah rotate-nya tadi pun saya pikir sudah mewakili ya, karena memutar terhadap sumbu X tadi sudah, memutar terhadap sumbu Y pun sudah.